Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yaitu tugas 2 dengan judul Desain dan Implementasi Sistem E-Learning berbasis Microservice dengan penggunaan algoritma pembelajaran mesin learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan saya Selvi dengan NIM 130-2023-0104. Saya Sarwana dengan nomor NIM 130-2023-0117. Perkenalkan, saya Akila Jamelia Wulandari Putrisya dengan NIM 130-2023-0155. Perkenalkan, saya Nabila Media Samad dengan NIM 130-2023-0163. Baik, pertama itu bab 1 pendahuluan 1.a latar belakang. Bab ini membahas latar belakang munculnya sistem e-learning sebagai inovasi dalam pendidikan digital, didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan pembelajaran yang fleksibel. Dokumen ini memperkenalkan arsitektur microservice dan integrasi machine learning sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem e-learning konvensional seperti kurangnya efektivitas, skalabilitas, dan personalisasi. Tujuan penelitian adalah merancang dan mengimplementasikan sistem e-learning berbasis microservice dengan machine learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring yang adaptif. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini mengulas konsep dasar sistem e-learning, arsitektur microservice, dan algoritma pembelajaran mesin. Sistem e-learning adalah platform pembelajaran online yang memanfaatkan TIK untuk menyediakan layanan pendidikan tanpa batasan geografis atau waktu, dengan karakteristik kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan fitur interaktif. Arsitektur microservice adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang mandiri, meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan sistem pembelajaran mesin. Adalah cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data mengubah data pembelajaran menjadi wawasan untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Jenis algoritma ML yang umum digunakan meliputi klasifikasi, klasterisasi, regresi, dan prediksi, sistem rekomendasi, deteksi emosi, dan sistem pengajaran cerdas. Bab 3 Desain Sistem. Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan dan desain arsitektur sistem e-learning. Analisis kebutuhan mencakup penyediaan fitur pembelajaran mandiri dan interaktif, personalisasi materi berdasarkan profil siswa, skalabilitas untuk mengatasi peningkatan jumlah pengguna, integrasi layanan microservice terpisah, dan penggunaan algoritma machine learning untuk rekomendasi dan evaluasi otomatis. Arsitektur sistem menggunakan pendekatan microservice dengan modul utama seperti User Management Service, Course Management Service, Learning Analytics Service, Recommendation Engine Service, dan Notification Service, yang semuanya diakses melalui antarmuka pengguna yang intuitif. Diagram microservice menunjukkan komunikasi antar layanan melalui RESTful API atau Event Driven Messaging, memastikan sistem yang kohesif dan dinamis. Desain database mendukung kebutuhan read-write setiap microservice secara independen, dengan contoh tabel seperti user, course, enrollment, activity, dan learning analytic. Bab ini juga membahas keunggulan kompetitif fungsi inti manajemen pembelajaran, fitur yang ditingkatkan machine learning, fitur kolaborasi, fungsi analitik, fungsi administratif, kategori pengguna utama, pola perilaku pengguna, persyaratan aksesibilitas, kendala teknis, operasional, bisnis, dan pengalaman pengguna, serta asumsi teknis dan bisnis. Bab ini juga menguraikan persyaratan antarmuka eksternal, seperti antarmuka web, dashboard, presentasi konten, persyaratan antarmuka perangkat keras, seperti spesifikasi server dan kompatibilitas klien, persyaratan antarmuka perangkat lunak seperti kompatibilitas OS, integrasi database, integrasi layanan pihak ketiga. Persyaratan fungsionalitas meliputi manajemen pengguna, manajemen kursus, fitur manajemen pembelajaran, integrasi machine learning. Persyaratan non-fungsional seperti kinerja, keandalan, keamanan, kegunaan.
kendala domain seperti standar pendidikan, kepatuhan regulasi, dan kendala desain seperti teknologi dan implementasi. Bab 4. Implementasi sistem. Bab ini menjelaskan implementasi teknis sistem e-learning. Teknologi yang digunakan meliputi Node.js, Chromebook untuk backend. Untuk machine learning, Cone atau Soul sebagai API implementasi mikro. Sumpah, Aku ketawa. dia susah sih, bacaannya dia susah sih, anjir, malah dapet dia lagi. Tidak, ulang-ulang-ulang saya ulang-ulang-ulang. Masa makanya pembaca dulu ini sebelum ditekan, sebelum di 1, 2, 3 nanti lo terus. Tidak. Demi Ini cok. Jami, ulang kayak semua. Jemput ke dalam kurung itu. 1, 2, 3. Bab 4. Implementasi sistem. Bab ini menjelaskan implementasi teknik sistem e-learning. Teknologi yang digunakan meliputi Node.js dan Chromebook. Python untuk machine learning seperti itu, Soul sebagai API gateway. Implementasi dilakukan dengan setiap layar berprosesi mandiri dan berkomunikasi melalui RESTful API atau event streaming. Mendukung resiliensi dan stabilitas penerapan algoritma machine learning di learning. Melibatkan pengumpulan dan praprosesor data aktivitas siswa, penerapan algoritma klasifikasi, prediksi, dan rekomendasi, serta model pembelajaran dan integrasi dalam setiap pembelajaran. Mesin rekomendasi, deteksi kecurangan, dan penerapan teknologi untuk validasi dan kemampuan data. Evaluasi kinerja sistem mencakup performa microservice dan pengalaman pengguna. Refleksi atau implementasi menyoroti kekuatan dan tantangan infrastruktur, kualitas data, kurva belajar. Sumpah mana langkah-langkahi. Ini tuh pengalaman, harusnya di sini dia lah di baris ke berikutnya tuh. Lagi apa? Bilang gitu. Iya anjir. Biar bilangnya 25 siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Gua lagi sayang. Semangat. Semangat. Astaga. Kau gitu anjir. Dia lu datang lagi pas. Yo, pantas panas sekali mana? Sudah? 1, 2, 3. Bab 5. Evaluasi dan pembahasan. Pada bab ini mengevaluasi sistem berdasarkan parameter skalabilitas dan performa microservice, akurasi model machine learning, pengaruh rekomendasi terhadap hasil belajar, dan kepuasan pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem mampu menangani 10.000 pengguna simultan dengan respon cepat. Model ML memiliki akurasi hingga 89% dalam prediksi risiko akademik, dan rekomendasi pembelajaran meningkatkan skor kuis siswa hingga 15%, serta tingkat penyelesaian materi hingga 25%. Tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan tinggi, yaitu rata-rata 4,5/5. Terhadap antarmuka, fitur rekomendasi, kecepatan, dan prediksi performa. Analisis dampak mesin learning menunjukkan kontribusi signifikan terhadap personalisasi pembelajaran, prediksi performa, dan deteksi dini risiko akademik. Efektivitas rekomendasi pembelajaran diukur dengan membandingkan kelompok yang menerima rekomendasi dengan yang tidak, menunjukkan peningkatan waktu keterlibatan 30%. Dan peningkatan nilai akhir 12 hingga 15%. Bab membahas tentang selama implementasi serta kompleksitas integrasi, kualitas data, pengelolaan infrastruktur, perlindungan privasi, dan adaptasi pengguna. Evaluasi keamanan dan privasi data menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip privasi by design dan penggunaan protokol keamanan yang kuat. Perbandingan dengan sistem e-learning konvensional menyoroti keunggulan sistem berbasis microservice dalam skalabilitas, personalisasi, performa, pemeliharaan, dan keamanan. Analisis kesiapan implementasi di dunia nyata menunjukkan kesiapan teknis yang tinggi namun memerlukan dukungan infrastruktur, pelatihan SDM, dan komitmen lembaga pendidikan. Yang terakhir, bab 6 atau penutup, yang berisi kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain dan implementasi sistem e-learning berbasis arsitektur microservice yang terintegrasi dengan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning mampu memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas proses pembelajaran daring atau online learning. Sistem ini tidak hanya sekedar platform penyampaian materi, tetapi telah berkembang menjadi sebuah ekosistem digital yang cerdas, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran individual. Salah satu aspek paling menonjol dari sistem ini adalah kemampuan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang personal dan relevan. Dengan memanfaatkan machine learning, sistem dapat merekomendasikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, minat belajar, serta pola interaksi sebelumnya. Ini membantu mengurangi kebingungan siswa dalam memilih konten yang tepat dan secara langsung meningkatkan efektivitas proses belajar. Yang kedua, saran untuk pengembangan selanjutnya. Meskipun sistem ini telah menunjukkan performa dan dampak positif yang kuat, terdapat beberapa area yang direkomendasikan untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kapabilitas dan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. Yang pertama, diversifikasi algoritma machine learning. Yang kedua, peningkatan interaktivitas sistem. Yang ketiga, adopsi teknologi real-time analytics. Yang keempat, integrasi dengan platform eksternal. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan privasi data. Yang keenam, pemanfaatan edge computing dan mobile optimization. Dengan terus dikembangkan ke arah yang lebih canggih dan adaptif, sistem e-learning ini berpotensi besar menjadi model solusi pembelajaran digital masa depan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar secara nyata. Yang terakhir yaitu harapan. Melalui makalah ini, penulis berharap integrasi microservice dan machine learning dalam sistem e-learning dapat menjadi inspirasi dan dasar pengembangan sistem pendidikan digital masa depan yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan pengguna secara personal dan kontekstual. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk pengembangan sistem pembelajaran yang lebih inklusif, cerdas, dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya, biodata anggota kelompok. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.